perhatikan gambar berikut ini di bawah ini ya. Kemudian di sini Raffi menumpuk beberapa tabung. Tinggi masing-masing tabung adalah sepertiga dari tabung yang ada di bawahnya. Kemudian pertanyaannya, berapakah tinggi tabung paling kecil? Berarti yang paling kecil itu yang di atas ya. Oke. Di sini kalau masing-masing sepertiga, contoh misalkan dulu ya. Misalnya di sini 3. Berarti kan ini 3 kalinya, betul nggak? Yaitu 9. Berarti 3 kalinya lagi dari 9 adalah 27 misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita buat ilustrasi dulu. Misalnya ini X ya. Ini misalnya X ya. Kemudian berarti yang ini gimana? Yaitu X dibagi 3. X dibagi 3. Lalu yang ini dari hasil ini dibagi 3 lagi. Berarti yang X bagi 3 dibagi 3 lagi. Oke, ada pertanyaan dulu yang ini. Nah, jadi masing-masing sepertiganya. Ini X, di sini X dibagi 3, ini X bagi 3 dibagi 3 lagi. Kalau X per 3 dibagi 3 jadi berapa? Di sini X per 3 dikali 1/3 ya. Berarti X dikali 1 jadi X, di bawahnya 3 kali 3, 9. Nah, sudah seperti ini ya. Berarti kalau dilihat totalnya adalah 52 cm. Berarti kita jumlah semua dulu ya. Dari X per 9 ditambah X per 3 ditambah X. Hasilnya adalah 52. Nah, di bawahnya disamain dulu. Kalau di bawahnya angkanya adalah 9, berarti yang 3 ini dikali 3, atasnya dikali 3. Kalau yang ini gimana? Berarti ini dikali 9, atasnya dikali 9. Nah, di bawahnya kan udah sama ya, yaitu 9. Yang atas ini berarti X ditambah X kali 3, 3X ditambah 9 kali X, 9X. Hasilnya sama dengan 52. Nah, kemudian ini kali ke sini dulu ya. 52 dikali 9, 18. 9 kali 5, 45 tambah 1, 46. Berarti di sini X ditambah 3X ditambah 9 itu berarti 13 ya. 13X ya sama dengan 468. Oke, selanjutnya dari sini berarti X sama dengan 468 dibagi 13. Nah, sekarang kita bagi nih. 468 dibagi 13 itu berarti adalah berapa nih? 13 dikali 3, 39 ya. 39. Kalau tambah 13 lagi 9, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 52 kelebihan berarti 3 ya. 3, kemudian di sini 39. Kalau dikurang berarti 78 ya. 78 itu sekitar 78 dikali berapa nih? Coba kali 13 dikali, kalau dikali 5, 15, 56. Kalau tambah 13, 8, 6, 78 berarti 6 ya. 36 ya. Jadi X-nya itu 36. Oh, ternyata yang paling bawah ini nilainya berapa? 36. Nah, kemudian ke atasnya dibagi 3. Kalau dibagi 3 berarti 12 ya. Nah, 12 dibagi 3 adalah 4. Jadi tingginya adalah 4 cm. Oke, sampai sini ada pertanyaan nomor 21. Diketahui segitiga PQR. PQR itu ini ya. P, Q sama R adalah segitiga sama kaki di mana panjang PR sama dengan RQ. Berarti ini sama kakinya di sini ya. Nah, kemudian garis M melalui titik tengah dari dua sisi segitiga tersebut. Berarti titik tengahnya ini di tengah-tengah nih.
bagian sini ya. Nah, pertanyaannya adalah gradien garisnya si M adalah titik-titik. Nah, berarti dari sini kita dapat titik yang pertama titik berapa nih? Kalau lihat di sini 1,4 berarti ini depannya 1,0 ya. 1,0. Nah, selanjutnya kita cari lagi titik yang ini ya. Titik yang ini. Nah, kalau misalnya ada lihat di sini kita buat garis lurus seperti ini. Ini juga dibuat garis lurus. Nah, berarti di sini adalah tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya. Berarti tengah-tengahnya ini tengah-tengahnya ada di sini. Kalau ini 1, di sini 4, berarti kan 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya berarti di sini ya. Yaitu 2,5, betul ya? Yaitu 2,5, berapa di sini? Kalau kita lihat di sini di sini jaraknya 4, betul nggak? 4 ya. Berarti tengah-tengahnya 2 ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak untuk titik ini? Nah, selanjutnya berarti kalau mencari gradien dari 2 titik bisa langsung nih. Kita ambil 2 titik ini, ditulisnya 2,5 sama 2, 1,0, 1 dan 0. Ini boleh ditulis atas bawah, maksudnya yang 1,0-nya di atas, ininya di bawah, boleh ya, ditukar nggak apa-apa. Nah, ini bisa langsung dikurang ya. Langsung dikurang, 2 dikurang 0, 2. 2,5 dikurang 1, 1,5. Berarti kalau gradien itu adalah yang di sebelah kanan atau Y dibagi dengan yang di sebelah kiri. Yang kirinya ditaruh di bawah. Nah, sekarang kalau dibagi berarti geserin koma jadi 20/15. Kita bagi 5 masing-masing berarti 4/3. Berarti jawabannya 4/3. Oke, sampai sini ada pertanyaan nomor 22. Jika suatu bangun ruang mempunyai volumenya 300 cm3, maka kemungkinan bangun ruang tersebut adalah, oke, di sini berarti kita harus diminta mencari satu-satu, betul ya? Ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Kalau rumus volume bola, rumusnya apa? Bola yaitu 4/3 VR pangkat 3 ya. Nah, jari-jarinya 3 di sini. Tapi kemungkinan ada V nih di sini ya. V itu kan nilainya 22/7 atau 3,14. Jari-jarinya 3 kuadrat. Nah, kekunci di angka 7 di bawah sini ya. Kekunci ini nggak mungkin angkanya bulat ya. Kita lanjut yang keduanya yaitu kerucut. Kerucut di sini jari-jarinya 10 cm. Berarti kalau kerucut kan seperti ini ya. Jari-jarinya 10, kemudian tingginya 30. Berarti kalau volume kerucut itu adalah luas alas kali tinggi dibagi 3. Nah, alasnya itu kan berbentuk lingkaran, berarti kan VR kuadrat ya, dikali 30 dibagi 3. Ini coret 10, tapi kekunci juga di sini ya. Kekunci maksudnya gini, kalau dibagi 7 atau 3,14, jari-jarinya 10, 10/2 kali 10, ini angkanya nggak bulat, betul nggak? Ini kan jadi hasilnya sekitar 1000 ya, 1000. 3,4 kali 1000 berarti 3140. Nah, selanjutnya limas. Nah, kalau limas di sini, limas dengan alasnya persegi. Berarti kalau limas itu bentuknya gini ya. Nah, berarti rumus volumenya apa? Luas alas kali tinggi dibagi 3 juga. Berarti luas alasnya berbentuk persegi. Kalau persegi itu kan sisi kali sisi ya, alasnya ya. Kemudian dikali tingginya dibagi 3. Sisinya berapa? 10. 10 dikali 10, tingginya 9 dibagi 3. Nah, ini dapat nih 300 ya. 300 sama, berarti jawabannya yang C.
Oke, nomor 23 ini harus dicek satu persatu ya. Hilang. Oke. Kariza tulis sedikit ya. Hilang. Panjang lebar tadi berapa? Panjang kali lebar 96 ya. Dari kelilingnya berarti 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 40, panjang tambah lebar sama dengan 20 ya. Oke, tandain dulu di sini. 1, ini yang kedua. Nah, kalau misalnya yang dipotong itu berarti mengikuti lebar ya. Kan lebarnya udah segini. Berarti segini lagi lebarnya. Berarti yang kepotong segini. Segini betul ya? Oke, konsepnya ada pertanyaan dulu? Belum ya? Nah, jadi yang ditanya panjang yang harus dipotong. Yang dipotong itu yang ini. Bagian ini. Ini berapa sentimeter? Nah, oke, dari sini berarti kita coba buat di sini kan 96. Kira-kira berapa dikali berapa yang hasilnya 96? Berapa kali berapa yang hasilnya 96? Tapi dari angkanya angka mana nih? Angka ukuran size-nya itu hasilnya adalah 20 ya. 20 nih maksimalnya. Misalnya berarti bisa 20 kali 1 kan nggak mungkin 96 ya. Berapa lagi? Misalnya 19 kalau dikali 2 berapa? 19 kali 2 18 2 3 38 ya. 38 kalau ini kan 20. Kita turunin sekali lagi. Misalnya 18 dikali 3. Kalau 18 dikali 3 hasilnya 4 2 3 4 5 4 ya. 12 kali 8. Coba 12 kali 8 16 8 96. Oke, betul ya. 12 sama 8 nih berarti. 12 dengan 8 berarti yang panjang itu yang 12, betul nggak? Ininya 8. Berarti dipotong berapa? Tinggal dikurang ya. Yaitu 12 dikurang 8 4 ya, 4 cm. Oke, nomor 24 ada pertanyaan. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan berikut, maka nilai dari 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, berarti kalau X1 X2 itu kita harus tahu faktornya ini berapa ya. Berarti X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Buka tutup sama dengan 0. Berarti X di sini X. Kalau 6 itu berapa kali berapa? 3 kali 2, betul? 3 kali 2 biar jadi positif 1. Berarti positifnya di 3, negatifnya di 2. Nah, berarti dari sini kan X plus 3 sama dengan 0. Berarti X yang pertama negatif 3. Satu lagi, X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Nah, ini adalah nggak ada ketentuan X1 yang lebih besar. Berarti kita tandain aja nih X1 ini X2 ya. Nah, ini sudah berarti tinggal dimasukkan ke persamaan ini ya. Berarti 1 per minus 3 ditambah 1 per X2 nya 2. Di bawahnya disamain, tinggal negatif 6 ya. Negatif 6 berarti di sini kali 2 ditambah ini negatif ya. Negatif 3 ya. Negatif 6 dibagi 2 itu negatif 3. Berarti 2 dikurang 3 min 1 per minus 6. Hasilnya 1 per 6. Oke, nomor 25 bisa. Gambar berikut ini menunjukkan sebuah persegi yang dibagi menjadi 6 bagian yang sama, dan setiap bagian berupa persegi panjang dengan keliling 70 cm. Luas persegi panjang yang dimaksud adalah titik-titik. Berarti masing-masing ini kelilingnya 70. 70 itu satunya nih Dava ya. Ini sini ke sini ditambah semua nilainya 70 cm. Berarti kita ambil satu dulu ya. Kita ambil satu dulu untuk 2 kali panjang tambah lebar, nilainya kelilingnya 70. Misalnya di sini panjangnya ini adalah lebarnya
Berarti panjang ditambah lebar 70 dibagi 2 sama dengan 35, ya itu adalah nilai panjang ditambah lebar. Ini dengan ini totalnya 35. Nah, kemudian pertanyaannya adalah luas persegi yang dimaksud adalah berarti kita diminta untuk mencari luas persegi. Nah, tapi kalau misalnya dilihat ini kan panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang, ini panjang gitu ya. P tambah P tambah P tambah P tambah P. P-nya ada berapa? Ada 6. Berarti 6P itu kalau persegi kan berarti ukurannya sama ya. Berarti 6P itu sama dengan satunya si L, betul nggak? 6P ini adalah satunya si L. Oke, ada pertanyaan dulu belum? Berarti atau ditulis di balik L itu adalah 6-nya si P. Lalu pertanyaannya adalah luasnya si persegi. Kalau luas persegi itu rumusnya berarti kan sisi kali sisi, betul ya? Sisi kali sisi. Nah, sisi yang pertama itu adalah 6-nya si P, betul nggak? 6-nya si P ini yang bawah. 6-nya si P dikali dengan si lebarnya. Nah, dari sini kan ada 2 persamaan nih. Ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Berarti kita mau masukkan nilainya yang mana nih? Yaitu kita masukkan kalau 6P tetap di sini L-nya diganti 6P misalnya ya. Betul nggak? 6P yang ini berasal dari sini. Berdasarkan dari sini. Sorry. Dan dari sini, satu lagi dari sini. Itu ya, ada pertanyaan dulu belum? Belum ya. Nah, dari sini sebentar. 12P berarti ya. 12P. Terus kita ambil dari sini, bentar lu. 6P sama dengan L. Oh, dikali, sorry. Kenapa jadi ditambah? Sorry. Kalau dikali berarti ditempel aja. 6P dikali L berarti 6PL, betul nggak? 6P dikali L 6PL. Nah, habis itu dari sini untuk L-nya nilainya 6P ya, 6P. Oke, sebentar. P-nya itu sebentar. Oke, di sini kita masukin dulu aja nih ya. L-nya itu kita ganti aja yang ini ya. L-nya kita ganti 6P, masukin ke sini. Jadi P ditambah 6P sama dengan 35. Jadinya P ditambah 6P 7P ya. Sama dengan 35, berarti 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Berarti P-nya 5, Dava. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke. Yang ini Kariza hapus dulu biar nggak bingung. Jadi sebelum melangkah ke luas, kita cari nilai P-nya dulu. Disubstitusi dari nilai L-nya 6P dimasukin ke sini. Sudah ya. Nah, untuk bagian yang P-nya sudah, berarti kita juga bisa langsung mencari nilai dari L-nya. L sama dengan 6P. Berarti 6 kali 5. 6 kali 5 berapa? 30. Betul ya? 30. Nah, baru dari sini kita bisa langsung mencari luas dari perseginya. Persegi itu kan 6P, sisi dikali sisi. Sisi yang pertamanya itu adalah 6P dikali dengan lebarnya. Masukin nilainya. 6 kali 5 dikali L-nya 30. Berarti 6 kali 5 itu 30 dikali 30 hasilnya 900 cm persegi. Oke, nomor 26. Ada pertanyaan dulu? Agak rumit ya? Iya. Oke, nomor 27 pertanyaannya bentuk dari ini dapat disederhanakan menjadi titik-titik.
Nah, kita tuliskan dulu ini, tapi sebelumnya perhatikan bagian bawahnya ya. Pasti ada hubungannya antara X plus 2 dengan bagian bawah yang ada di sini. Nah, yang sebelah kanan ini kalau kita buat faktor berapa nih? Faktornya untuk menjadi X kuadrat ditambah 3X plus 2. Berarti di sini angkanya 2 kali 1 ya. Terus tandanya biar jadi 3X berarti positif ditambah positif. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman ya. Nah, di sini kan berarti 3 per X plus 2 ditambah dengan X plus 3 per bawahnya itu X plus 2 dengan X plus 1. Nah, perhatikan ini udah sama nih bawahnya, untuk X plus 2 nya X plus 2. Tapi di bawahnya ini butuh X plus 1. Berarti ditulis di sini dikali dengan X plus 1. Oke, kalau di bawahnya dikali X plus 1, maka atasnya juga ditambahin dengan X plus 1. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman ya. Nah, berarti bawahnya ini kan tadi sebelum kita buat faktornya hasilnya ini, betul nggak? Berarti kita tulis lagi aja X plus X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, selanjutnya ini dikali pelangi, ini dikali ke sini jadi berapa? Yaitu 3 kali X 3X plus 3 ditambah ini ya X plus 3. Jadi 3X ditambah X jadi 4X, 3 tambah 3 jadi 6. Taruh di sini ya. 4X plus 6. Berarti jawabannya yang D. Oke, nomor 27 ada pertanyaan dulu. 4 siswa membandingkan nilai yang diperoleh masing-masing dengan rata-rata nilai mereka. Nah, di sini ada nilai Dian. Nah, Dian ini kita misalkan sebagai A aja ya. Ada Dian 8 lebih tinggi dari nilai rata-ratanya. Misalnya si Dian itu A. Berarti A sama dengan 8 ditambah rata-rata misalnya R ya. Oke, ada pertanyaan dulu belum? Nah, selanjutnya setelah Dian ada Cilal. Nah, Cilal itu misalnya B ya. B sama dengan 6 lebih rendah dari nilai rata-rata. Berarti kalau lebih rendah dikurang, betul ya. 6 B sama dengan R dikurang 6. Oke, habis itu Ulil. Ulil itu misalnya C, yaitu setengah dari nilai rata-rata. Berarti setengahnya dari R, betul ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu untuk bagian ini? Belum ya. Kemudian satu lagi, nilainya Anap adalah Anap misalnya D. D sama dengan nilainya 82. Pertanyaannya adalah rata-rata nilai keempat siswa tersebut. Nah, kalau rata-rata berarti ditambah dulu ya. Jadi ditambah 8 ditambah R, kemudian ditambah dengan R dikurang 6, ditambah dengan setengahnya R, ditambah 82. Kalau rata-rata itu dibagi dengan jumlah siswanya ada 4, berarti dibagi 4. Nah, nilainya itu 4 itu adalah nilai rata-ratanya. Oke, tadi berarti nilai rata-ratanya ini sama nih dengan nilai rata-rata yang ada di sini. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ya. Nah, jadi kita hitung R ditambah R berarti 2R ya. 2R ditambah setengah R berarti 2 tambah setengah 2 setengah. 2 setengah R, 8 dikurang 6 itu 2. Kemudian 2 ditambah 82 berarti 84 ya. 84 dibagi ini naik aja. Jadi sama dengan 4 dikali R 4R. Kemudian ini dipindahkan jadi 2 setengah R dikurang 4R sama dengan negatif 84. Oke, atau kita inverse boleh. Jadi 4R dikurang 2 setengah R sama dengan positif 84.
Kalau 4 dikurang 2,5 berapa? 4 dikurang 2,5 itu 1,5, betul nggak? 1,5 R sama dengan 84. 1,5 itu 3/2, betul ya? 3/2 R sama dengan 84. Jadinya R sama dengan 84 dikali 2 dibagi 3. Oke, berarti R sama dengan, ini dikali dulu boleh, 84. Kalau dibagi dulu bisa nggak nih? 84 dibagi 3 itu 2, 6 dikurang, 24 itu 8 ya, 28. 28 dikali 2, 16, 4, 5, 56. Berarti rata-ratanya adalah 56. Oke, nomor 28 ada pertanyaan nggak? Suatu sudut besarnya 4 kali dari sudut penyikunya. Selisih kedua sudut tersebut adalah, ya di sini ada kata sudut penyiku. Penyiku itu siku-siku, betul nggak? Siku-siku itu begini ya. Siku-siku 90. Nah, suatu sudut besarnya 4 kali. Berarti di sini kita bagi, ini misalnya X, kalau 4 kalinya berarti di sini 4X. Ada pertanyaan dulu? Belum ya. Nah, kemudian berarti kalau dari nilai ini 4X dengan X dijumlah hasilnya 90 derajat, betul nggak? 90 derajat. Berarti 4 tambah 1 jadi 5X sama dengan 90. Jadi X sama dengan 90 dibagi 5. Kalau dibagi 5 itu berarti nilainya adalah 18, betul nggak? 18 derajat. Berarti X-nya 18 derajat nih, Dava. Berarti kalau nilainya 18 derajat, 4X berarti dikali 4 ya. 32, 4, 5, 6, 7, 72. 72 derajat sama 18. Pertanyaannya selisih, tinggal dikurang ya. 72 dikurang 18 berarti 12, di sini jadi 6. 12 dikurang 8, 8, 9, 10, 11, 12, 4 ya. 4, 6 kurang 1, 5. Berarti selisihnya 54 derajat. Sampai sini ada pertanyaan nomor 29. 30 nilai dari perkalian ini adalah titik-titik. Ini kalau dihitung satu persatu kemungkinan waktunya nggak bakal cukup, betul nggak? Tapi kalau lihat dari polanya, dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 17 ya. Nah, nanti sebenarnya nih kelas 9 atau di kelas SMP pola ini nggak ada. Tapi nanti di pelajaran SMA kelas 12 ada namanya notasi faktorial. Faktorial itu disimbolkan seperti ini. Contoh misalnya 5 faktorial, berarti ini hitungnya mundur ke bawah atau ditulis dari bawah sampai angka 5. Bisa ditulis 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Jadi mentoknya itu tergantung nilai dari ininya. Atau mau ditulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 juga nggak masalah, gitu ya. Nah, sekarang dari 1 sampai 17 berarti yang atasnya ini adalah 17 faktorial. Seperti itu ya. Yang atasnya ada pertanyaan dulu belum? Nah, di sini bawahnya bukan dari 1 nih. Ya, bukan dari 1. Tapi dia terakhirnya angka berapa? 20 faktorial. Berarti ditulis dulu nih 20 faktorial ya. Berarti kan 20 faktorial itu sedikit aja, berarti dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali titik-titik sampai kali 20 ya. Nah, berarti kita dari sini butuh ini, kalau 1 kali 2 kali 3 berarti berapa, Dava? Berapa faktorial? Yaitu nilainya 3 faktorial. 3 ya. Terakhirnya 3. Berarti di sini 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini kita taruh atas saja, Dava. Kenapa? Karena nanti 3 faktorial yang sama yang bawah ini kecoret. Paham nggak? Jadi kan di sini 3 faktorial itu sebelum ada ini ya. Sebelum ada ini kan nilai 20 faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali seterusnya sampai kali 20. Terus kita butuh 1 kali 2 kali 3. Buat apa? Buat menghilangkan nilai ininya.
Jadi bisa dicoret. Ini ringkasannya adalah 3 faktorial. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, jadi tadi ringkasnya itu adalah 17 faktorial di atas, 20 faktorial di bawah, ada 3 faktorial juga di atas untuk menghapus nilai 1 kali 2 kali 3 yang di sini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi gini Dava. Jadi kalau misalnya 17 faktorial kita tulis seperti ini, lalu kalau 20 faktorial itu berarti kan dari 17 faktorial nambahin 18 kali 19 kali 20, betul nggak? Yang di bawah nih. Nah, yang atasnya 3 kali 2 kali 1. Berarti kalau udah sama atas bawah bisa dicoret ya. Oke, masih bingung nggak? Aman ya. Oke, nanti latihan lagi kalau ada soal seperti ini. Nah, kita langsung coret aja. 3 kali 2 itu kan 6 ya. 6 sama 18 3 ya. Berarti atasnya 1 ya. 1, bawahnya 3 kali 19 kali 20. Berarti 19 kali 3 itu berapa nih? 7 2 3 5 57 kali 2 kali 20. 57 kali 20. Berarti 14 10 11 114. 114 ada nolnya tempel di sini. Ada nggak jawabannya? C ya. Oke, nomor 30 ada pertanyaan nggak? Kan gambar segitiga di bawah ini berdasarkan gambar di atas besar sudut X-nya itu titik-titik. Nah, ini berarti kalau jumlah dari sudut segitiga itu 180 derajat, betul ya? Nah, kalau ini kan pelurus, betul nggak? Pelurus berarti membentuk 180 derajat. Berarti ini sisanya berapa derajat nih? Tinggal dikurang ya. 180 dikurang 125, 10 dikurang 5 itu 5. Ini jadi 7 kurang 2 itu 5. 55, betul ya? Ada pertanyaan dulu belum? Nah, dari sini yang segitiga ini ditambah semua nih. Ini tambah ini ditambah ini, hasilnya itu 180. Ini misalnya A ya. Berarti A ditambah 50 tambah 55 nilainya 180. A ditambah 105 sama dengan 180. Jadi A sama dengan 180 dikurang 105, 75 ya. Oke. Di sini 75, berarti ini pun kalau dilihat garis lurus ya. Garis lurus nih. Pelurus. Berarti 80 ditambah A ditambah X sama dengan 180. A-nya udah ada nih nilainya, yaitu 75 ya. 80 ditambah 75 ditambah X sama dengan 180. Berarti 80 tambah 75 itu 155. 155 ditambah X sama dengan 180. Hasilnya 180 dikurang 155. Berapa nih nilainya? 10 dikurang 5, 7, 2 ya. 25. Berarti hasilnya adalah 25 derajat. Oke, bisa yang ini? X dan Y adalah penyelesaian dari persamaan ini dan ini. Maka berapakah nilai dari Y dibagi dengan X? Nah, ini bentuknya masih pecahan. Berarti kita buat pemisalan aja ya. Misal itu A adalah 1 per X. Satu lagi yang Y juga sama, B ya. B sama dengan 1 per Y. Berarti kan ini ditulisnya sebagai 5A dikurang 3B sama dengan 1. Satu lagi 7A ditambah 3B sama dengan 2. Ada pertanyaan dulu? Nah, ini udah sama ya, angkanya 3 sama 3. Kita tambah ya berarti ya. Tambah 5 tambah 7 12. 12A, kemudian 3 nih habis ya. Habis
Ini ditambah jadi 3. Berarti A sama dengan 3 dibagi 12. 3 bagi 12 itu dikecilin jadi 1/4. Ada pertanyaan dulu belum? Nah, habis itu ambil salah satunya dari sini, berarti kita tuliskan aja dari 5A dikurang 3B sama dengan 1. Substitusi aja ya ke sini ya. Berarti kita cari B-nya. 5 dikali 1/4 dikurang 3B sama dengan 1. Berarti 5/4 dikurang 3B sama dengan 1. 5/4 dikurang 1 sama dengan 3B. Nah, 1 ini bawahnya 4, berarti dikali 4/4 ya. 4/4. Sehingga 5 dikurang 1 kali 4, 4 ya, berarti 1 ya. 1/4 sama dengan 3B. 3-nya turun ke bawah. Jadi 1/4 kali 3, 12 sama dengan B. Berarti B sama dengan 1/12. Ada pertanyaan dulu? Oke, terus dari sini kan ini masih A, berarti kan A itu 1/4. Berarti 1/4 sama dengan 1/X. Ditukar aja atas bawah, ditukar jadi 4/1 sama dengan X/1. Berarti kan X itu sama dengan 4. Ada pertanyaan dulu belum? Nah, satu lagi B-nya itu 1/12 sama dengan 1/Y, ditukar 12/1, Y/1. Berarti Y sama dengan 12. Mintanya Y dibagi dengan X. Nah, berarti dari sini Y-nya Y/X sama dengan 12 dibagi 4, hasilnya 3. Oke, jawabannya 3 nih ya. Oke, nomor 32 ada pertanyaan bisa? Suatu perusahaan melakukan rekrutmen karyawan dengan cara melaksanakan 2 jenis tes terhadap calon karyawannya, yaitu ada tes psikologi, satu lagi tes akademik. Nah, peserta tes yang dinyatakan diterima jika lolos kedua tes tersebut. Dari 30 peserta yang terdaftar, ternyata ada 5 orang yang mengundurkan diri. Jika setelah dilaksanakan tes diketahui bahwa 20 orang lolos tes akademik dan 17 orang lolos tes psikologi, banyak peserta tes yang diterima perusahaan tersebut adalah Berarti ini sebenarnya masuknya ke bagian himpunan. Karena apa? Karena di sini kan jika lolos kedua tes tersebut, berarti kita gambar lingkaran aja. Lingkaran pertama sama lingkaran kedua nih. Gini ya. Nah, di sini tesnya apa aja? Psikologi. Psikologi itu misalnya P ya. Satu lagi tes akademik. Akademik itu A misalnya. Total pesertanya 30. Kemudian ada 5 orang yang mengundurkan diri, berarti pesertanya dikurang dulu kan. 30 dikurang 25. Nah, 25 itu adalah nilai ini tambah ini ya. Jadi nilai ini sama ini ditambah hasilnya 25. Nah, yang lolos itu yang ada di sini nih Dava, yang ada di tengah-tengah. Karena lolos kedua tes tersebut, berarti yang lolos di sini ya. Nah, kemudian jika setelah dilaksanakan tes diketahui bahwa 20 orang lolos tes akademik. Nah, akademik itu yang bagian sebelah kanan. Berarti sampai sini nilainya berapa nih? Yaitu 20 orang dan 17 orang lolos tes psikologi. 17 itu berarti yang sebelah sini ya. Nah, kita harus tahu dulu nih berapa yang ada di tengah-tengah ini. Oke. Misalnya di sini dituliskan sebagai variabel dulu deh. Misalnya ini A, di sini B, di sini dengan C misalnya ya. Berarti A ditambah B ditambah C itu totalnya 25. Orangnya ada 25. Terus tadi yang 20 itu yang mana? Yaitu yang B tambah C. B tambah C nilainya 20. Nah, kita coba substitusikan aja nilai ini ke dalam sini nih. Kan B tambah C, ini juga B tambah C. Berarti masukin 20 ya. Berarti A ditambah 20 sama dengan 25. Ada pertanyaan dulu?
Jadi A-nya itu 25 dikurang 20 adalah 5. Oh, ternyata di sini 5 nih. Jadi kalau misalnya di sini 5, kan di sini 17 ya. 17 itu A sama B. Berarti 17 dikurang 5 di sini berapa? 17 dikurang 5 12, betul nggak? Berarti yang B itu ada 12 orang. 3 penjaga taman hiburan A, B, dan C. Penjaga taman A berjaga setiap 3 hari, B berjaga setiap 4 hari, dan C berjaga setiap 5 hari. Nah, pada hari Minggu mereka berjaga bersama-sama untuk pertama kali. Pada saat mereka akan berjaga bersama untuk kedua kalinya, si A sakit sehingga tidak masuk. Mereka akan berjaga bersama untuk berikutnya pada hari apa di sini. Berarti ini soal KPK, betul nggak? KPK nih, karena ada kata bersama lagi. Nah, untuk KPK ini kan berarti 3 tinggal dikali aja angkanya ya. 3 kali 4 kali 5. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, ada pertanyaan dulu belum? Nah, jadi KPK itu tinggal dikalikan aja nih Dava. Kalau misalnya angkanya yang lain, ini juga tinggal dikalikan aja. Gitu ya. Nah, tergantung. Kalau misalnya angkanya masih bisa dikecilin dulu. Ini kebetulan angkanya sederhana, jadi tinggal langsung dikali aja. 3 kali 4 12, 12 kali 5 itu 10 ya, 10, 5, 6, 60 ya. Nah, 60. Nih 60 itu adalah ketika pertama kali mereka bertemu lagi nih Dava. Ini kan si A, si B, sama si C bersama-sama nih. Kemudian mereka berbeda-beda nih berjaganya. Terus ketemu lagi di KPK yang pertama berapa? Di 60 hari. Nah, tapi si A sakit. Nah, berarti si A itu nggak ketemu. Nah, terus habis itu mereka akan berjaga bersama lagi untuk berikutnya pada hari apa? Berarti kan di KPK yang kedua, betul nggak? Di KPK yang kedua nih. Berarti tinggal tambahin 60 lagi aja. Berarti jadi berapa? 120 ya. 120 hari. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, di sini berarti pertama kali hari apa mereka? Hari Minggu ya? Minggu. Berarti kita tulis di sini hari Minggu. Oke, Minggu kita tulis di sini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Berarti ada 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti dari 120 dibagi 7 aja ya. 120 dibagi 7 itu 1 7 8 9 10 11 12 5. 50 berarti 49 itu 7 ya, 17. Dikurang 1 ya. Nah, berarti 1 ini kalau misalnya habis ya, habis pembagiannya berarti dia ketemu lagi di hari Minggu. Kalau sisanya 1 di sini. Ini sisanya 2, sisanya 3, sisanya 4, sisanya 5, sisanya 6. Ya, ini kan sisanya 1, berarti mereka ketemu lagi di hari Senin. Oke, nomor 34 masih bingung nggak? Nah, di sini nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah titik-titik. Nah, di sini perhatikan, ini mirip soal yang tadi nih. Nah, berarti di sini kan ada yang sama nilainya X plus 1, di sini juga X plus 1. Kita butuh apa? Yaitu kita butuh X min 1-nya ya. X min 1 di bagian sini. Berarti nilainya kita tulis yaitu 2 3x minus 6. Ini masih sama X plus 1 dengan X min 1. Tapi yang sebelahnya dari X plus 1 ini nambahin X min 1, taruh sini. Ini angka 1 di atas. X min 1-nya kita taruh sini. Atasnya juga ditaruh X min 1. Sama dengannya 4 per X min 1. Ini juga samain aja.
Samain, berarti kalau di sini X min 1 butuhnya X plus 1 ya, biar sama semuanya. X plus 1 di atasnya X plus 1. Nah bawahnya udah sama semua nih Dava, betul gak? Bawahnya udah sama nih, berarti bawahnya itu bisa kita coret. Habis. Ada pertanyaan dulu gak? Nah sekarang berarti kita tinggal kali pelangi di sini. Kali ke sini, kali ke sini. Berarti 2 kali 3 6x, 2 kali 12. Ini juga sama, kali ke sini walaupun 1 berarti tinggal ditambah x min 1. Sama dengannya ini kali ke sini, ini kali ke sini. Berarti 4x plus 4 plus 4. 6 tambah 7 ya. 7x negatif 13 ya. Sama dengan 4x ditambah 4 dipindahin, 7x dikurang 4x, kemudian jadi 13 ditambah 4, berarti jadi 3 ya. 3x sama dengan 4, 5, 6, 7 17, betul ya? Ya 17. Oh ini angkanya mintanya pecahan ya, 17 per 3 ya, 17 per 3 itu berarti di bawahnya 3 yang mendekati 17 kali 7, 21, 6 kali 6 ya. 3 kali 18 kelebihan, sorry. 5 ya. Kali 5 15 sisa 2 ya. Sisa 2. 52 per 3 berarti yang A. Oke, ada pertanyaan nomor 35.